Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agam Cahya Ibrani, NPM 23200-231. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Kepemimpinan yang Melayani. Dan perkenalkan, nama saya Bagas Ari Prasetyo dengan NPM 23200-263. Perkenalkan, saya Devita Kusmamurti dengan NPM 23200-234. Perkenalkan, saya Sofi Andriana Fatikasari dengan NPM 23200-480. Perkenalkan, nama saya Gadis Dwi Setiawati, NPM 23200-265. Perkenalkan, nama saya Amanda Agustina dengan NPM 23200-233. Dan saya Melani Tridamayanti dengan NPM 23200-226. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu kepemimpinan yang melayani atau servant leadership? Kepemimpinan yang melayani adalah filosofi kepemimpinan yang menekankan pada pelayanan kepada tim sebagai prioritas utama. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf pada tahun 1970 yang percaya bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani terlebih dahulu sebelum memimpin, dengan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan tim serta mendorong pencapaian tujuan bersama yang berfokus utamanya yaitu pertumbuhan manusia, kesejahteraan tim, dan kontribusi positif pada organisasi serta lingkungan. Slide selanjutnya yaitu karakteristik. Yang pertama yaitu mendukung pertumbuhan anggota tim. Pemimpin fokus pada pengembangan individu melalui pelatihan, monitoring, dan umpan balik yang membantu anggota mencapai potensi kerja. Dan yang kedua yaitu menjadi panutan yang menginspirasi, tidak hanya memberi perintah tetapi menunjukkan contoh melalui tindakan, integritas, dan komitmen menjadi dasar untuk membangun kepercayaan. Dan yang ketiga yaitu empati dan kemampuan mendengarkan. Pemimpin memahami kebutuhan tim, mendengarkan secara aktif, dan memberikan dukungan secara emosional untuk menyelesaikan masalah dengan adil. Dan yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kolaboratif. Budaya kerja dibangun agar inklusif, harmonis, dan mendukung kerjasama. Setiap anggota dapat berkontribusi secara internal. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada nilai dan dampak jangka panjang. Keputusan dibuat berdasarkan integritas secara keinginan organisasi, bukan hanya mengejar hasil cepat, tetapi memastikan manfaat jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di pembahasan keunggulan dan kelemahan. Nah, jadi di keunggulan ini itu terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu ada meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota organisasi. Nah, jadi gaya kepemimpinan ini membuat anggota merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan kebutuhannya. Jadi ketika anggota merasa diperlakukan dengan baik, mereka akan lebih loyal dan memiliki kepercayaan tinggi kepada pemimpin. Yang poin kedua ada mengurangi konflik internal dan meningkatkan kolaborasi. Nah, jadi pemimpin yang mengutamakan komunikasi terbuka dan menjadi jembatan ketika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini membantu meredam konflik dan mendorong kerjasama yang lebih solid antar anggota. Yang poin ketiga yaitu mendorong kinerja jangka panjang. Nah, karena tadi anggota merasa dihargai, jadi mereka cenderung lebih termotivasi, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Nah, dampaknya kinerja organisasi ini secara jangka panjang dapat meningkat secara stabil. Untuk poin yang keempat yaitu membangun budaya kerja yang positif dan etis. Nah, jadi pemimpin memberi teladan melalui sikap seperti rendah hati, empati, dan integritas. Nah, nilai-nilai ini tuh bisa menular kepada anggotanya sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, etis, dan saling menghormati. Untuk yang terakhir, poin kelima yaitu ada efektif untuk lingkungan yang membutuhkan kreativitas dan kerja tim. Nah, jadi ketika pemimpin memberikan ruang bagi ide-ide dan mendorong kolaborasi,
anggota menjadi lebih bebas berinovasi. Nah, jadi model ini tuh sangat cocok untuk tim kreatif atau proyek yang memerlukan kerjasama yang intensif. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelemahan. Nah, jadi di kelemahan ini tuh kita memiliki 3 poin. Yang pertama ada pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Nah, jadi karena pemimpin ini berusaha mendengar masukan dari semua pihak, nah proses pengambilan keputusan ini menjadi lebih panjang. Jadi hal ini tuh kurang efektif jika organisasi membutuhkan proses keputusan yang lebih cepat. Nah, untuk poin yang kedua, tidak cocok pada situasi krisis. Nah, jadi dalam kondisi darurat, organisasi memerlukan pemimpin yang tegas dan segera menentukan arah tindakannya. Jadi gaya pemimpin yang terlalu partisipatif bisa menghambat respon cepat. Untuk poin yang ketiga, yaitu berpotensi disalahartikan sebagai kelemahan. Nah, jadi jika pemimpin terlalu fokus melayani tanpa adanya batas atau ketegasan, nah, anggota di sini tuh dapat melihatnya sebagai kelemahan. Nah, akibatnya otoritas pemimpin bisa menurun dan struktur organisasi menjadi tidak berjalan secara efektif. Studi kasus RA Kartini sebagai Revenge Leader atau kepemimpinan yang melayani, yaitu yang pertama, Kartini memperjuangkan pendidikan perempuan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, ia menggunakan pemikirannya untuk memajukan kelompok yang termarginalkan. Yang ketiga, mengorbankan kepentingan pribadi demi membuka akses pendidikan. Yang keempat, yaitu menginspirasi perempuan Indonesia untuk mandiri dan berkembang. Yang terakhir, yaitu membangun kesadaran sosial melalui tulisan-tulisannya. Selanjutnya ada keterkaitan servant leadership RA Kartini. Yang pertama ada Kartini menunjukkan empati mendalam pada ketidakadilan sosial terhadap perempuan. Yang kedua ada tindakannya berfokus pada pemberdayaan dan pelayanan, bukan kekuasaan. Yang ketiga ada ia menjadi fasilitator perubahan sosial, ciri khas kepemimpinan yang merakyat. Yang keempat ada Kartini membangun komunitas pemikiran melalui surat dan tulisan. Yang terakhir ada nilai-nilai perjuangannya mencerminkan prinsip moral dan etika servant leadership. Manfaat kepemimpinan yang melayani. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan anggota. Pemimpin yang melayani membangun rasa aman sehingga anggota lebih dipercaya, terbuka, dan loyal. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang positif. Adanya empati, dukungan, dan komunikasi terbuka menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pengembangan individu, karyawan atau anggota tim merasa didukung sehingga termotivasi untuk belajar, berkembang, dan mengasihi peran yang lebih besar. 4. Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama. Pemimpin yang melayani menempatkan semua anggota sebuah mitra, bukan bawahan, sehingga berkolaborasi lebih kuat. Yang kelima, membangun pemimpin-pemimpin baru. Pendekatan pemberdayaan menghasilkan anggota yang siap menjadi pemimpin di Kesimpulan. 1. Kepemimpinan yang melayani adalah gaya kepemimpinan yang menempatkan pelayanan, empati, dan pemberdayaan sebagai prioritas utama. Pemimpin tidak fokus pada kekuasaan, tetapi pada bagaimana membantu orang lain berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, kepemimpinan yang melayani menciptakan lingkungan yang positif, etis, dan berorientasi pada pertumbuhan. Pendekatan ini mendorong kerjasama, kepercayaan, dan pengembangan individu. Yang ketiga, RA Kartini merupakan contoh nyata pemimpin yang mengabdi dalam sejarah Indonesia. Ia menggunakan pikirannya untuk memperjuangkan pendidikan dan hak-hak perempuan, berkorban demi kemajuan masyarakat, dan memberdayakan pihak-pihak yang terpinggirkan. Yang keempat, nilai-nilai perjuangan Kartini sangat selaras dengan prinsip kepemimpinan pelayan, seperti empati, keberanian moral, kepedulian terhadap orang lain, dan keinginan kuat untuk menciptakan perubahan yang positif. Yang kelima, dengan menerapkan kepemimpinan yang melayani, pemimpin
masa kini dapat membangun organisasi dan masyarakat yang lebih inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.